Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami, dan kami menjadi kawan sekerja dengan Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat Sabat saudara-saudari. Renungan pagi kita pada hari Sabat ini tanggal 20 Desember tahun 2025 berjudul Kami adalah kawan sekerja Allah. Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tidak akan pernah ada masa dalam sejarah gereja di mana para pekerja Allah dapat melipat tangan mereka dan merasa tenang sambil berkata, semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Segala sesuatu mungkin bergerak maju di tengah kemakmuran yang tampak, tetapi setan sangat waspada dan sedang mempelajari serta berunding dengan malaikat-malaikat jahatnya tentang cara serangan lain di mana ia dapat berhasil. Persaingan akan semakin sengit di pihak setan, karena ia digerakkan oleh kuasa dari bawah. Seiring pekerjaan umat Allah bergerak maju dengan energi yang dikuduskan dan tidak terbendung, menanamkan standar kebenaran Kristus di dalam gereja, digerakkan oleh kuasa dari takhta Allah, pertentangan besar akan semakin kuat dan semakin gigih. Pikiran akan bertentangan dengan pikiran, rencana melawan rencana, prinsip-prinsip surgawi melawan prinsip-prinsip setan. Kebenaran dalam berbagai tahapnya akan berbenturan dengan kesalahan dalam bentuknya yang terus berubah dan semakin meningkat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekarang ada bahaya kita kehilangan pandangan akan kebenaran-kebenaran penting yang berlaku untuk periode waktu ini dan mencari hal-hal yang baru, asing dan memikat. Banyak orang jika ditegur oleh Roh Allah melalui agen-agen yang ditunjuknya, menolak untuk menerima koreksi, dan akar kepahitan tertanam di hati mereka terhadap hamba-hamba Tuhan yang memikul beban berat dan tidak menyenangkan. Mereka tidak memiliki keberanian moral untuk melakukan hal-hal yang seharusnya menjadi manfaat khusus bagi mereka. Mereka tidak melihat perlunya reformasi, sehingga mereka menolak firman Tuhan dan membenci Dia yang menegur di pintu gerbang. Penolakan untuk mengindahkan nasihat yang Tuhan kirimkan ini memberi setan segala keuntungan untuk menjadikan mereka musuh bebuyutan bagi mereka yang telah mengatakan kebenaran. Pekerjaan kita haruslah sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berjuang seperti orang yang hanya memukul angin. Pelayanan, mimbar, dan percetakan menuntut orang-orang seperti Kaleb yang akan bertindak dan berani. Orang-orang yang matanya tertuju untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Yang telinganya dikhususkan untuk menangkap firman dari Sang Penjaga yang setia. Dan roh dari takhta Allah akan terasa nyata atas kekristenan yang merosot, dunia yang korup, yang siap untuk dilahap oleh penghakiman yang telah lama tertunda dari Allah yang telah disakiti. Dikutip dalam manuskrip halaman 92 tahun 1897. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Renungan pagi hari ini sangat erat hubungannya dengan renungan pagi kemarin tentang memikul kuk Kristus. Perhatikan Roh Nubuat merangkaikan keduanya dalam suratnya nomor 1A tahun 1864 paragraf 7 yang berbunyi, Yesus telah membuka semua kepenuhan ilahi dari kasih-Nya yang tak terkatakan, dan Dia menyatakan kepada Anda, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Oh, apa arti kata-kata ini? Tinggallah di dalam aku, pikulah kuk yang kupasang. Apakah kita akan mengambilnya? Karena janjinya adalah jiwamu akan mendapat ketenangan. Yohanes 15 ayat 4, Matius 11 ayat 29. Ada kelegaan penuh dalam tinggal di dalam Kristus. Ingat kuk artinya kerjasama, yaitu bekerja sama dengan Kristus. Dan bila kita bekerja sama dengan Kristus, itulah wujud kita menjadi kawan sekerja dengan Allah. Dan untuk dapat menjadi kawan sekerja dengan Allah, penting sekali bagi kita untuk tinggal di dalam Yesus. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, masing-masing kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah, dan hal itu dapat kita lakukan hanya dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Hanya di dalam Yesus kita dapat bekerja. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, mengapa Yesus menggunakan istilah kuk? The Review and Herald tanggal 23 Oktober tahun 1900 paragraf 3 menjelaskan, kuk dan salib adalah lambang yang menyatakan hal yang sama, menyerahkan kehendak kepada Allah. Mengenakan kuk mempersatukan manusia yang terbatas dalam persekutuan dengan anak Allah yang kekasih. Mengangkat salib memisahkan diri dari jiwa dan menempatkan manusia di mana ia belajar bagaimana menanggung beban Kristus. Kita tidak dapat mengikuti Kristus tanpa mengenakan kuknya, tanpa mengangkat salib dan memikulnya di belakangnya. Memikul kuk artinya bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Yesus yang jadi. Itu sebabnya dalam kutipan ini, Nyonya White menjelaskan bahwa kuk itu adalah menyerahkan kehendak kepada Allah. Sebab dengan menyerahkan kehendak kita kepada Yesus, itu sama dengan menyerahkan kehendak kita kepada Allah, yaitu Bapanya Yesus. Sebab itulah hidup Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapanya. Sebab Yesus telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Karenanya, dalam kutipan ini, Nyonya White menuliskan, mengenakan kuk mempersatukan manusia yang terbatas dalam persekutuan dengan anak Allah yang kekasih. Dan kita tidak dapat mengikuti Yesus kalau kita tidak mengenakan kuknya. Artinya, kita tidak dapat hidup seperti Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapanya kalau kita tidak memikul kuknya. Sebab dengan memikul kuk Yesus, itulah wujud bersatu penuh dengan Yesus, hidupnya menjadi hidup kita. Jadi, memikul kuk Kristus itu sama dengan bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya bersatu dengan Kristus? Testimonies for the Church, volume 7, halaman 30 paragraf 2 berkata, agar kita dapat bersatu dengan Kristus dalam pekerjaan ini, kita harus menempatkan diri kita di bawah pengaruh rohnya yang membentuk, yaitu rohnya Kristus. Melalui kuasa yang diberikan,
kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam ikatan kesatuan sebagai pekerja bersamanya dalam keselamatan jiwa-jiwa. Kita bersatu dengan Kristus hanya dengan menempatkan diri kita di bawah pengaruh Roh-Nya. Sebab itulah kuasa yang diberikan agar kita dapat bekerja sama dengan Yesus dan bersatu dengan para pekerja Kristus dalam menjangkau jiwa-jiwa. Dan sebagaimana pekabaran renungan pagi kemarin, oleh menerima Roh-Nya Yesus, itulah wujud kita menerima kuk-Nya Yesus. Inilah hubungan antara tinggal di dalam Yesus dan memikul kuk Yesus dan menjadi kawan sekerja Allah. Dalam bekerja bagi Allah, kita harus bekerja sama dengan Yesus. Itulah kuk. Dan untuk dapat bekerja sama dengan Yesus, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita, itulah Roh Kristus. Karenanya, untuk menjadi kawan sekerja Allah, kita harus memiliki Roh-Nya Kristus. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 361 paragraf 5. Pekerjaan kita haruslah sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berjuang seperti orang yang hanya memukul angin. Pelayanan, mimbar, dan percetakan menuntut orang-orang seperti Kaleb yang akan bertindak dan berani, orang-orang yang matanya tertuju untuk membedakan kebenaran dari kesalahan, yang telinganya dikhususkan untuk menangkap firman dari Sang Penjaga yang setia. Dan roh dari tahta Allah akan terasa nyata atas kekristenan yang merosot, dunia yang korup, yang siap untuk dilahap oleh penghakiman, yang telah lama tertunda dari Allah yang telah disakiti. Kita dapat bekerja dengan sungguh-sungguh hanya dengan tinggal dalam Yesus dan pikul kuk-Nya Yesus. Itulah roh yang dari tahta Allah, sebab Roh-Nya Bapa dapat tinggal dalam kita oleh menerima roh anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 5 Juli tahun 1894 paragraf 6. Kristus, pengantara kita, adalah Dia yang memberikan Roh Kudus, dan oleh pekerjaan jabatan Roh Kudus, penebusan yang dilakukan di Kalvari dibawa dalam kontak dengan jiwa manusia untuk mengubah karakternya dan mengubah alamiahnya sampai dapat dikatakan di sorga, engkau adalah pekerja bersama dengan Allah, memikul kuk Kristus, memikul bebannya. Yesus memberikan Roh Kudus yang adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, agar kita menjadi kawan sekerja Allah. Kiranya kita semakin memahami bagaimana pentingnya memiliki Roh-Nya Kristus dalam hidup kita. Segalanya Allah Bapa sediakan melalui Anak-Nya, dan kita dapat menerima Anak Allah hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami dapat menjadi kawan sekerja dengan Allah, dan satu-satunya jalan untuk menjadi kawan sekerja bagi-Mu, ya Bapa, adalah dengan tinggal di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus itulah wujud kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami. Dan itulah wujud memikul kuk-Nya Kristus, dan itulah kerjasama kami dengan Yesus. Maka kami pun dapat menjadi kawan sekerja dengan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.